Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem reproduksi manusia part 3. Hari ini lanjutannya. Jadi ada dua peristiwa yang terjadi pada tubuh wanita, ya. Yang pertama adalah ovulasi. Ini adalah peristiwa lepasnya sel telur ketika matang dari ovarium. Nah, ketika bayi perempuan lahir, dalam tubuhnya itu juga ada 200.000 sampai 2 juta bakal ovum, ya, calon ovum. Tuh. Nah, tapi hanya 300 sampai 500 ovum yang akan matang seumur hidupnya. Nah, peristiwa ovulasi ini terjadi setiap bulannya. Sama juga, menstruasi juga terjadi setiap bulannya pada tubuh wanita. Nah, ini adalah peristiwa meluruhnya endometrium karena sel telur yang tidak dibuahi keluar bersama darah. Siklus normal menstruasi ini 22 sampai 36 hari. Oke, nah sekarang kita cek peran hormon dalam siklus ovulasi dan menstruasi. Ya, jadi ini adalah gambar dari siklus ovulasi dan menstruasi. Ini kita lihat di sini. Ini ada harinya, gitu ya. Ini hari pertama sampai ke-5. Kemudian yang ini hari ke-6 sampai hari ke-14 dan yang ini adalah hari ke-15 sampai hari ke-28. Tuh, kemudian ini aktivitas ovariumnya, ya. Nah, ini adalah hormonnya. Jadi ada 4 hormon yang berperan dalam siklus ovulasi maupun menstruasi. Ini yang pertama adalah FSH, yaitu follicle stimulate hormone. Kemudian ada LH, luteinizing hormone, estrogen, dan progesteron. Kalau dilihat di sini ya, yang FSH ini yang warnanya hijau. Nih, yang ini nih. Oke. Kemudian LH ini warna biru. Kemudian estrogen yang warnanya orange atau jingga di sini ya. Yang naik di sini nih. Kemudian progesteron ini yang warnanya biru tua. Oke, nah sini. Oke. Nah, kita lihat di sini hormon-hormon ini punya kenaikan yang berbeda-beda ya. Kalau kita lihat di sini FSH dan LH, nih teman-teman lihat yang hijau dan biru ini akan naik di pertengahan sini. Tuh ya, atau kira-kira di hari ke-14. Dia naik di hari ke-14. LH dan FSH. Nah, LH dan FSH naik ini menyebabkan terjadinya di sini lihat, ini matangnya sel telur sehingga dia dilepaskan atau disebutnya namanya ovulasi. Tuh ya, tadi kan kita udah bahas apa itu ovulasi. Jadi ovulasi adalah proses keluarnya sel telur yang sudah matang. Nah, di sini yaitu di hari ke-14. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika LH dan FSH naik, ini adalah saat terjadinya ovulasi. Tuh ya, siklus ovulasinya. Kemudian, sebelum ovulasi kita lihat lagi di sini ini ada estrogen yang naik. Jadi estrogen itu naik sebelum terjadinya ovulasi, sementara progesteron di sini naik setelah terjadinya ovulasi. Tuh ya. Nah, ketika di sini ada estrogen yang juga mulai naik lagi, kan dia di sini turun nih estrogen, kemudian naik lagi bersamaan dengan naiknya progesteron. Nah, di sini ada endometrium nih, di sini adalah endometrium ya, rahim, uterus. Nah, di hari ini, di hari antara 15 ke 28 ini, tuh ya, setelah misalkan ovulasi, kemudian terjadi fertilisasi ya, ovumnya matang, diikuti misalkan terjadinya fertilisasi atau pembuahan, maka rahim itu akan bersiap-siap dengan endometriumnya akan menebal. Jadi progesteron naik. Sebelumnya kita udah pernah bahas progesteron itu disebut juga hormon kehamilan. Nah, karena apa? Karena dia di sini bersiap-siap membuat endometriumnya menebal. Kenapa endometriumnya menebal? Dia siap-siap supaya ketika nanti janinnya terbentuk, tuh ya. Nah, itu akan lebih aman, lebih safety janinnya. Tuh, karena ada penebalan pada dinding rahimnya. Oke. Nah, apa peran dari keempat hormon ini? Nah, kita bahas di slide berikutnya ya. Oke.
Ini adalah fungsi dari masing-masing LH dan FSH atau perannya. Jadi LH dan FSH tadi sudah disebutkan bahwa akan naik ya. Ketika dia naik, nah ini menyebabkan terjadinya ovulasi. Oke, apa tadi itu ovulasi? Ovulasi tadi adalah proses lepasnya sel telur yang matang dari ovarium. Tuh ya. Nah, estrogen ini naik sebelumnya ovulasi, jadi menjelang ovulasi. Jadi urutannya estrogen naik menjelang ovulasi, kemudian ketika ovulasi LH dan FSH akan naik. Nah, setelahnya progesteron yang naik setelah ovulasi, maka progesteron yang naik. Tuh ya. Jadi urutannya yang pertama ini yang naik dulu, kemudian yang kedua ini yang naik, baru yang ini yang naik. Nah, kalau LH dan FSH punya peran dalam menyebabkan ovulasi, estrogen dan progesteron ketika naik ini menyebabkan menebalnya dinding endometrium. Sementara kalau estrogen dan progesteronnya turun, ini menyebabkan menipisnya dinding endometrium. Ya. Nah, ketika dinding endometrium ini menipis atau sudah meluruh gitu ya, ada dinding karena misalkan tidak terjadi fertilisasi atau tidak terjadi pembuahan, maka dinding endometrium ini akan meluruh bersamaan dengan ovum yang juga akan keluar gitu. Jadi ovumnya karena tidak dibuahi, kemudian ovum ini akan pecah dan keluar bersama dengan darah. Nah, itulah yang disebut menipisnya dinding endometrium ini, disebutlah namanya siklus menstruasi. Itu ya. Itu bedanya ovulasi dan menstruasi. Oke. Jadi kalau ovulasi melepasnya sel telur yang matang, sementara menstruasi ini adalah meluruhnya dinding endometrium bersamaan dengan pecahnya sel telur, kemudian dia keluar bersama darah. Oke. Kalau ini terjadi di pertengahan, yaitu kira-kira kalau di siklus tadi hari ke-14, nah menstruasi ini di hari ke-28-nya. Makanya tadi range-nya 22 sampai 36. Nah, normalnya kebanyakan perempuan terjadi di hari ke-28 siklus menstruasi. Oke. Itu tadi diingat-ingat hormonnya ada 4, LH, luteinizing hormone, FSH, follicle stimulate hormone, estrogen, progesteron. Tuh ya, jadi ada 4 ini. Oke, nah terus ini tadi adalah perannya. Sekarang kita cek fungsinya. Oke, fungsi FSH tadi namanya saja sudah follicle stimulate hormone. Jadi dia menstimulasi, tuh ya. Menstimulasi apa sih? Dia menstimulasi follicle. Follicle itu apa? Sel telur. Tuh, jadi sesuai sama artinya ya, menstimulus pertumbuhan dan pematangan sel telur atau folikel dalam ovarium dan memacu produksi hormon estrogen. Tuh. Jadi dia memacu atau memicu terbentuknya hormon estrogen nih. Sementara LH, luteinizing hormone, ini merangsang ovarium untuk memproduksi progesteron. Kalau FSH nyambungnya ke estrogen, LH nyambungnya ke progesteron. Nah, estrogen dan progesteron sebenarnya di slide yang bagian yang sebelumnya, di part pertama itu kita udah bahas fungsi dari estrogen dan progesteron ya. Tapi ini kita tambahin sedikit ya. Jadi estrogen ini merangsang kelenjar hipofisis untuk memproduksi LH. Nah, untuk apa? Untuk merangsang terjadinya ovulasi dan menghambat produksi FSH. Tuh. Sementara progesteron, jadi ini terjadinya, fungsi ini terjadi sebelum tadi ovulasi estrogen, makanya dia naik di waktu sebelum ovulasi. Kenapa? Karena dia ini mau siap-siap nih memproduksi LH untuk merangsang terjadi ovulasi. Kemudian terjadilah ovulasi gitu ya. Nah, progesteron ini memicu pembentukan endometrium tadi, penebalan endometrium itu, makanya progesteron ini naiknya setelah ovulasi. Itu ya. Jadi setelah kira-kira terjadi fertilisasi ya, maka untuk menjaga kehamilan, siap-siap terhadap kehamilan, dia akan menebalkan endometrium. Tuh, untuk apa ini? Siap agar implantasi atau embrio itu bisa lengket gitu ya, bisa tertanam di rahim. Tuh. Oke. Bersama dengan itu dia juga perlu fungsi yang lain, yaitu menghambat produksi FSH dan LH.